Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu, saya Chelsea. Kami di sini akan membawakan biodata per materi pada hari ini. Nama Kurniadi MTDI. Tempat tanggal lahir Ponorogo 9 Juli 1978. Alamat Desa Pertiwi, Blok A4 nomor 19, RT 4 RW 13, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Batam, Indonesia. Tugas-tugas pembina OSIS dan pembina pramuka. Guru bidang studi PJOK dan agama. Materi pengenalan tentang ekstrakurikuler di SNPN 43 Batam. Selanjutnya saya serahkan pada Pak Adi. Pada Pak Adi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta MPLS. Apa itu MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelum kita mulai, saya Kak Adi akan memberikan trik-trik bagaimana Anda menjadi seorang yang jujur. Saya akan melihat dari video ini kalian jujur atau tidak. Sekarang ikuti tangan saya. Ya, lihat tangannya seperti ini, kemudian satukan. Ini ya, sudah dilihat tangannya seperti ini, satukan. Sudah disatukan seperti ini, ditekan paskan ya, dipaskan, urutkan, dipaskan. Ya. Sudah seperti ini tangannya ya. Seperti ini tangannya. Baik. Sekarang jawab pertanyaan saya. Ya, jawab dengan jujur. Kalau kamu tidak jujur akan kelihatan dari sini. Pak Adi akan terawang dari sini. Ya. Yang pertama adalah apakah kamu senang menjadi pelajar SMP 43? Kalau senang, jarimu kamu buka. Jari kelingking kamu buka. Kamu gerakkan. Ya. Gerakkan ya. Jawab, sekarang jawab. Apakah kamu senang menjadi pelajar SMP 43 Batam? Kalau senang silahkan dijawab. Ya, begini. Ya, bisa kan? Senang. Oke. Yang kedua, ya. Apakah kamu masuk ke SMP 43 Batam ini karena kemauan orang tuamu atau kemauan sendiri? Ya. Kalau kemauan sendiri, ya, kalau kemauan sendiri kamu gerakkan jari jempolmu. Bisa? Ya. Bisa, ya. Oke, berarti kemauan sendiri. Kemudian berikutnya, ya, pertanyaan ketiga, ya. Pertanyaan yang ketiga. Ya. Apakah kamu suka ekstrakurikuler? Ya. Kalau suka, ya, kamu gerakkan jari telunjuk kamu. Ya, seperti ini ya. Berarti kamu suka ya. Kamu suka ya. Oke. Ya. Pertanyaan yang ketiga, ya. Apakah kamu cinta? Apakah kamu Apakah kamu tidak suka sama orang tuamu? Ya. Kalau merasa kamu tidak suka, ya. Kalau kamu merasa suka, ya. Kalau kamu merasa tidak suka, coba kamu gerakkan. Ya. Kalau tidak bergerak berarti kamu suka sama orang tuamu. Gerakkan jari manis. Ya. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Berarti kalian semuanya cinta sama orang tua. Coba kamu gerakkan sekali jari manisnya. Bisa bergerak nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Berarti kamu adalah pelajar yang cinta terhadap kedua orang tuamu. Itu dulu yang terpenting. Karena modal yang pertama kita dalam sekolah itu adalah harus cinta kepada orang tua. Harus berbakti kepada orang tua. Oke. Begitu kira-kira teka-teki, saya akan terawang. Kalian semua ternyata adalah cinta sama kedua orang tua. Baik, peserta MPLS, Pak Adi akan menjelaskan tentang ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 43 Batam. Apa itu ekstrakurikuler? Ya, ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler. Kalau intrakurikuler itu pembelajaran di dalam ruangan, ya. Di sekolah, misalkan belajar KBM seperti biasa itu intrakurikuler. Kalau ekstra itu dilaksanakan setelah pembelajaran intrakurikuler. Apa kira-kira Kak yang ekstra itu? Ekstrakurikuler Satu saja? Ya. Ada Pramuka, ya. Ratu, apalagi selain pramuka? Menari. Ya, menari pramuka itu ekstra. Artinya kegiatan itu dilaksanakan setelah selesai pembelajaran intrakurikuler.
Ya. Baik. Ada ekstrakurikuler itu ada dua. Yang pertama adalah ekstrakurikuler wajib. Wajib itu artinya seluruh peserta didik dia harus mengikuti kegiatan itu, tidak boleh tidak. Ya. Kemudian yang kedua adalah ekstrakurikuler itu ada pilihan. Pemilihan itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Oh, ternyata saya ini bakatnya di tari karena jari-jari saya itu lembut gitu ya. Seperti saya sini tari ya. Nah, tari Ratu kompang ya. Ini kompang sebelah kanan saya kompang, yang satu ini tari ya. Nah, tari. Nah, itu adalah ekstrakurikuler. Baik, ekstrakurikuler wajib yaitu ekstrakurikuler kegiatan kepramukaan. Kegiatan kepramukaan itu adik-adik ya, ternyata kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Dan itu pesertanya bukan hanya kalau anggota pramukanya mulai dari SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi itu masuk anggota gerakan pramuka. Ada yang di SD namanya siaga, ada namanya penggalang, di SMP itu penggalang, kemudian di SMA itu penegak, perguruan tinggi adalah pandega. Sebenarnya adalah berdasarkan umur, ya, berdasarkan umur. Ada penegak, ada penggalang. Ya, penggalang umur berapa kak? Antara 11 sampai 15. Ya, 11 sampai 15 berarti anak 11 sampai 15 itu di posisinya di mana? Berarti di SMP. Maka di anak SMP itu semuanya adalah rata-rata dia adalah pramuka penggalang. Di atasnya itu berarti SMA, berarti penegak. Ya, jadi kalau dia di SMP umurnya sudah sampai 15 lewat dikit, boleh nggak itu? Kalau belum 16 belum bisa menjadi penegak. Nah ini, jadi pramuka itu luar biasa. Anggotanya tuh banyak. Kemudian kalau selesai jadi anggota misalkan jadi pembina boleh. Ada kursus-kursusnya. Nah, baik adik-adik, itu ekstrakurikuler wajib. Artinya harus diikuti. Dan ekstrakurikuler yang ada di SMI 43 ini untuk yang wajib dilaksanakan hari apa kan? Hari Rabu. Hari Rabu ya. Jam berapa kira-kira? Jam 2. Jam 2 ya. Jam 2 sampai jam 5. Jadi ekstrakurikuler wajib kepramukaan itu jam hari Rabu jam 2 sampai jam 5. Dan seluruh peserta didik itu silakan ikut. Dan ternyata di SMA 43 itu pramukanya prestasi udah sampai ke nasional. Ya. Sampai di tingkat daerah itu tingkat daerah itu berarti di provinsi. Tingkat cabang itu berarti di kuartir cabang, berarti di Kota Batam. Di kuartir ranting juga berprestasi. Dia termasuk juara 1 Densi Mapur, ya, juara 2 pernah, ya kemudian pioneering kita udah sampai ke kuartir daerah, ya Semapur kita juara 2 setingkat kota tingkat daerah, ada anggota kita sudah pramuka Garuda, ada capaian-capaiannya udah sampai ke peserta Jambore nasional. Kemudian 2002 nanti akan 2000 berapa? 2020 ya, 2021 yaitu nanti akan ada Jambore nasional. Nah, mudah-mudahan nanti SMA 43 berangkat lagi. Tahun kemarin kita berangkat, tahun ini mudah-mudahan nanti berangkat, tinggal Kak Delsi sama Kak Ratu ya. Nanti itu bisa sekarang bisa diatur pramukanya sehingga bisa go nasional. Dan ternyata kalau go nasional sertifikatnya itu berlaku untuk masuk di perguruan tinggi. Ada yang sekarang ini ada namanya anak kita yang sekarang mau masuk ke politeknik ya. Piagamnya apa? Piagam Jambore nasional, piagam-piagam pramukaan ya, yang itu dikumpulkan didukung dengan yang lainnya, ternyata dia masuk jalur prestasi luar biasa. Dan pramuka ini adalah kerjasama dengan perguruan tinggi. Kalau dia berprestasi di pramuka dia masuk ke situ. Ini luar biasa. Maka adik-adik semuanya, kenapa ini pemerintah mewajibkan? Karena begitu pentingnya ekstrakurikuler kegiatan pramuka. Dan ekstrakurikuler itu ada 3 ya, ada regulernya artinya seluruh peserta didik harus ikut semuanya karena bakat minatnya. Kemudian ada sistem blok nanti dilaksanakan waktu MOS bulannya ya, karena MOS kita masih daring ya, nanti kita akan kondisikan tentang kepramukaan. Nanti setelah ini akan saya ulas langsung tentang kepramukaan khusus saja ya, bukan hanya ekstra, tapi nanti secara khusus Pak Adi akan jelaskan. Baik, itu. Kemudian yang ketiga adalah jalur
masuk ke mata pelajaran yang terkait tentang itu bisa masuk ke situ. Misalkan bahasa Indonesia tentang mengarang gitu ya, atau sholat gitu kan. Sholat itu kan nggak bisa dilaksanakan di sekolah kalau sholat tahajud, mana bisa. Makanya itu dilanjutkan gerakan pramuka. Waktu kemah itu kan dia bermalam, disitulah kita laksanakan tahajud. Maka sesungguhnya yang kompleks, yang full itu ya di pramuka ya. Maka ini kenapa ekstrakurikuler wajib, karena memang begitu pentingnya kegiatan kepramukaan ini. Bahkan sampai ke pesantren pramuka wajib ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita masuk di gerakan pramuka. Baik, kemudian yang kedua adalah pilihan ya. Ada ekstrakurikuler yang pilihan, di mana peserta didik tinggal memilih kira-kira suka yang mana sesuai dengan bakat dan minatnya. Kalau pramuka tadi bukan bakat minat, tapi pramuka itu adalah organisasi yang kita harus masuk di dalamnya, wajib. Kalau ini sesuai bakat dan minat. Bakat adik-adik di mana? Oh, saya ternyata bakat saya di futsal. Kita ada ekstrakurikuler futsal. Ya, pembinanya namanya Pak Iqbal ya, pembinanya adalah Pak Iqbal. Yaitu wah itu hebat itu. Ya, itu tiap sore juga latihan, tiap hari Jumat ya. Hari Jumat itu latihan di lapangan. Ternyata peminatnya banyak sekali. Ya. Nah, dulu kita sudah pernah ikut kegiatan ya, pertandingan keluar ya. Alhamdulillah juga pernah dapat juara 2 pernah ya. Itu futsal. Kemudian juga ada selain futsal ada voli ya. Oke, voli juga ada. Voli ini lapangannya di sini ada voli ya, di sini ada voli ya. Bisa nanti syuting ya voli ya. Ya. Kemudian selain voli apa lagi ya? Ya, takraw juga ada. Ya, takraw ini pelatih kita sudah atlet nih, ya. Atlet sudah sampai ke nasional ya. Pak Mono itu atlet, ya, itu luar biasa. Nah, maka cari orang yang berbakat, ikut takraw itu agar mengharumkan nama baik sekolah kita ini. Dan ternyata orang yang memiliki bakat itu dia diambil oleh provinsi, dilatih dan disekolahkan dan dibayar, luar biasa. Tugasnya apa hari-hari? Cuma takraw aja dia. Berangkat takraw, nanti kalau waktu sekolah di sekolah, setelah sekolah dia takraw lagi sampai malam. Begitu kerjaannya, maka jadi profesional. Itulah yang diambil nanti di daerah-daerah akan diambil. Kepri siapa yang paling bagus? Diambil satu untuk menjadi atlet nasional, akan dipertandingkan di luar negeri dan lain sebagainya. Ini takraw itu berawal dari sekolah. Selain takraw apa lagi kan? Ada PMR. Ada PMR, ya. PMR Palang Merah Remaja, ya. Palang Merah Remaja itu underbone-nya PMI. Kita kerjasama dengan Palang Merah Indonesia, ya. Kalau kita mau tahu bagaimana transfusi darah, bagaimana pertolongan pertama pada kecelakaan, bagaimana proses evakuasi, bagaimana memberikan pertolongan pertama, bagaimana tentang kesehatan, khususnya kesehatan pertolongan pertama, itu bisa belajar di PMR. Dan PMR itu ternyata punya solidaritas yang luar biasa. Luar biasanya di mana? Tatkala negara itu dalam keadaan darurat kesehatan, ya, membutuhkan PMI, maka PMI itu boleh masuk di mana saja. Ya, boleh masuk memberikan pertolongan. Dan orang kalau jiwanya sudah terbentuk dengan bagus, dia ada orang jatuh saja dia udah peka. Oh, terus bagaimana yang harus saya lakukan gitu ya? Dia akan turun, kemudian dia mengamankan. Contohnya begini, ada kecelakaan, dia lewat di situ, dia akan berhenti, orang PMI itu berhenti, PMR itu berhenti. Kemudian apa yang bisa dia lakukan? Ternyata dia bisa evakuasi. Kalau tidak begitu dia bisanya apa? Udah nyetop, dia stop begini, stop car, mobil ya. Mobil arah sana stop dulu, ini baru dievakuasi, dipinggirkan. Nah, ini PMI. Termasuk di lingkungan sekolah ada yang kecelakaan, ada yang kakinya bengkok, kakinya terkilir ya, lecet dan lain sebagainya. Itu PMR sekolah dia punya gawe. Kemudian PMR di sekolah itu hari Senin dia bertugas. Duduk di belakang tuh, di belakang sana, di belakang bertugas. Ya. Untuk apa? Memberikan pertolongan. Ya. Kalau siapa tahu ada yang pingsan. Ya. Baik, adik-adik semuanya. Halo.
Ya, masih semangat ya. Ya, jangan tinggalkan video ini ya. Oke, setelah PMR apa lagi Kak? Ada nasyid. Ada nasyid ya. Nasyid dulu ya kita bahas baru tadi ya. Nasyid itu khusus yang muslim, dia akan belajar bagaimana mukul kompang, bagaimana nyanyi, religi, dan itu akan digunakan, akan dipakai terus dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Yang you punya bakat, punya kemampuan di bidang nasyid, silakan masuk di nasyid ini. Ya, mukul kompang, ada kegiatannya. Ya, silakan saya masuk. Ya. Kemudian berikutnya tadi tari ya. Kalau Anda punya bakat tari, adik-adik punya bakat tari, silakan masuk di grup tari. Ya, di sekolah kita akan ada tari itu, ya. Itu masuk di situ, akan belajar di situ, ya. Dan ada gurunya juga, ya. Ya. Nah, silakan masuk, ya. Jadi jangan khawatir kalau ekstrakurikuler di 43 selalu oke lah, ya. Selanjutnya Kak, apa? Ada lagi? Udah, cukup lagi. Ya, cukup ya. Baik, ya. Inilah diantara kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di 43, ya. Stay tune terus, ya. Pokoknya harus pilih lah, ya. Mana yang pilihan Anda sesuai dengan pilihan Anda, jangan sampai tinggalkan itu. Masuklah di ekstrakurikuler wajib pramuka, kemudian masuk yang lainnya di baik ambil tari, GMR, ya, dan lain-lain. Ya. Oke, ya demikian yang dapat Pak disampaikan, mudah-mudahan berkenan. Ya, nanti selepas ini ya ada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, nanti ada pertanyaan bawah ini, silahkan dijawab ya, silahkan jawab pertanyaannya ya, nanti akan kirim langsung ke kita sesuai dengan bakatnya ya. Kalau kamu nanti bakat di ini silahkan isi saja nanti. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi dari Pak Adi. Demikian materi yang disampaikan oleh Pak Adi. Semoga Adi bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Sekian dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.